Baik, hai semuanya, balik lagi sama kami di podcast ADLK BEM Polbangten Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator dengan bintang tamu kita bersama Kak Rumata Nababan selaku mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dari jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, untuk Kak Rumata boleh memperkenalkan kepada teman-teman kita. Oke, baik, terima kasih. Hello everyone, perkenalkan nama saya Rumata Nababan. Saya dari jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, di sini saya adalah pemenang juara kedua lomba Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan cabang lomba pidato bahasa Indonesia. Jadi Kak Rumata ini salah satu mahasiswa Polbangten Medan yang berprestasi Betul. di Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan yang berada di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, jadi untuk Kak Rumata sendiri, bagaimana sih Kak pembinaan dari pihak akademik maupun dari pihak organisasi kemahasiswaan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di Polbangten Medan? Pembinaan dari pihak akademik kampus kita sendiri Polbangten Medan beserta dengan pihak organisasi memberikan coaching dan memberikan juga kepada kita yang namanya environment, yaitu pemberdayaan. Nah, di sini para pihak akademik maupun organisasi memberikan kepada kita itu menambah pengetahuan kita melalui keterampilan yang kita miliki. Nah, kita selalu berkoordinasi kepada pihak PSDM sendiri, organisasi yang akan mencari para mahasiswa memiliki bakat. Selanjutnya akan mengkoordinir dengan pihak akademik. Jadi yang saya lakukan sendiri ada coaching dan juga environment atau pemberdayaan. Jadi kalau dari pihak akademik dan organisasi sendiri bisa menjadi wadah untuk mahasiswa yang ingin berprestasi. Betul sekali. Nah, kita di sini kan harus memulai dari tahap bawah, jangan langsung ke pihak akademik. Mulai dari pihak organisasi dulu, baru nanti akan dikoordinir ke pihak akademik tentunya. Kita tetap harus menggunakan SOP. SOP, betul sekali. Jadi Kak, apakah ada kompetisi khusus di kampus untuk menemukan dan menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri? Nah, ini kompetisi ya. Tentunya setiap institusi atau setiap kampus itu pasti memiliki wadah atau kompetisi yang akan dilaksanakan agar para mahasiswanya aktif, baik secara akademik maupun non akademik. Di kampus kita sendiri yang saya alami itu ada dua kompetisi ya. Yang pertama itu ada Cikarsikitas, dan yang kedua itu ada lomba atau kompetisi Merdeka Fest. Salah satunya yaitu Got Talent. Nah, ya, di dalam Got Talent itu ada secara akademik maupun non akademik. Begitu Kak Rangga. Jadi bagaimana Kak tahap-tahap yang Kakak lewati nih hingga bisa sampai di Politeknik Cyber Sandi Negara dan mendapatkan juara pula di sana? Untuk bagian tahapan-tahapan mungkin sangat panjang, namun saya akan menceritakan secara detail. Untuk perlombaan ini sendiri diumumkan oleh pihak dari organisasi ya, SDM, waktu April malam. Nah, di situ pihak SDM menjelaskan beberapa lomba yang akan dikirimkan ke sana. Salah satunya adalah cabang lomba pidato bahasa Indonesia. Nah, di situ saya tertarik, saya ingin mencoba karena memang dari SMP saya suka dengan ikut lomba pidato bahasa Indonesia. Udah setelah selesai menulis nama, kita salah satu bagian dari cabang lomba pidato. Banyak sih tahapan yang kita lalui, ada sedihnya, ada senangnya juga. Begitu. Boleh kalau yang sedihnya gimana, senangnya gimana? Sedihnya itu kita mulai dari yang sedih baru yang kesenang. Oke? Sedihnya itu sedihnya itu saat itu kan banyak mahasiswa yang ingin mengikuti cabang lomba. Namun kan banyak pertimbangan yang akan dilakukan oleh pihak akademik. Tentunya harus mahasiswa yang benar-benar siap untuk diberangkatkan. Nah, di situ ternyata cabang lomba yang saya ikuti tidak di ACC, mungkin banyak pertimbangan ya. Namun dalam hati kecil saya kayaknya harus mencoba gitu. Nah, saya siapkan pidato saya dalam bentuk video dan juga naskah saya. Terus saya koordinasi ke pihak panitia, yaitu dari pihak PSDM sendiri. Saya bicara panitia boleh nggak kalau saya mengirimkan video saya dan teks saya sebagai bahan pertimbangan untuk cabang lomba pidato ini ikut gitu, karena memang berniat begitu. Terus kami akan konfirmasi kepada pihak akademik. Setelah beberapa minggu seperti itu dikonfirmasi, saya disuruh menjumpai bintang dari penelaran sendiri, diwawancara gitu.
apa sih motivasinya mengikuti cabang lomba ini sehingga berniat sekali gitu. Saya jelaskan begini Bu, begini. Begini gimana? Begininya apa motivasi kamu gitu. Izin Bu, ini kan pekan ilmiah kedinasan. Dalam hal kompetisi itu tidak ada salah kata mencoba. Dari awal mencoba, ya kita pasti bisa menjadi pemenang begitu. Terus ibunya bilang, ada nggak pernah mengikuti lomba cabang pidato gitu? Kebetulan Bu, pas SMP sih Bu, tapi ya tidak ada salahnya untuk dicoba kembali di kampus kita. Baiklah, saya konfirmasi ke Kodir 3 sama Kodir 1 begitu kan. Setelah itu udah keluar pengumumannya di ACC. Itu senang tapi sedih juga. Karena pidato ini udah di ACC dan satu lagi itu di ACC itu lomba esai. Jadi kita ada 2 yang akan dikirimkan. Jadi untuk Pak Mata boleh ditunjukin ininya penghargaannya. Oh iya, ini medali yang diperoleh. Jadi ini adalah medali yang diperoleh oleh Kak Rumata selaku juara Juara 2 pekan ilmiah yang berada di Politeknik Cyber dan Sandi Negara di Jawa Barat. Apa saja yang kita persiapkan untuk mendapatkan juara 2 itu? Oh, persiapannya. Persiapan untuk lomba. Persiapan untuk lomba ini sebenarnya banyak, namun saya merangkum di sini secara umum untuk setiap orang yang ingin mengikuti perlombaan atau kompetisi boleh lihat tips. Ada 5 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu yang saya lakukan adalah pemahaman peraturan lomba. Ini salah satu tips yang harus kita sangat-sangat pahami. Nah, setiap institusi yang akan melaksanakan lomba pasti memiliki juknis ya. Juknis yang dibuat ini akan kita ikuti, kita pelajari, kita baca. Itu sesuai aturan yang mereka minta. Jangan ada melenceng. Kalau dimintanya spasinya segini, ya harus pas gitu. Karena itu sangat penilaian yang sangat besar untuk sesuai kriterianya. Yang kedua itu adalah pembekalan materi. Nah, untuk pembekalan materi sendiri, saya kan di cabang lomba pidato bahasa Indonesia. Tema yang diangkat itu adalah kreativitas dan inovasi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Nah, materi yang harus saya sediakan itu harus benar-benar originalitas. Kalau kedapatan dari mereka akan didiskualifikasi dan akan denda. Jadi berat juga. Terus pembekalan materi sendiri yaitu kita cari jurnal, kita baca-baca tentang apa sih kreativitas inovasi untuk menyongsong Indonesia Emas yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu carilah mentor. Mentor ini sangat membantu karena kan kita harus mencari menggali potensi kita itu melalui mentor-mentor yang udah berpengalaman. Saya sebagai mahasiswa saya punya yang namanya bapak penyuluh di sini yang sedang berkuliah juga. Jadi saya cari tahu Pak, bagaimana Pak kalau kreativitas mahasiswa untuk menyongsong Indonesia Emas gimana Pak gitu. Terus sama senior juga jangan malu bertanya karena semuanya itu demi kebaikan kita juga kan, kita harus prepare. Yang keempat ada siapkan mental dan fisik yang prima. Dalam mengikuti lomba tentunya menyiapkan mental secara fisik maupun rohani tentunya. Persiapan mental ini harus tangguh, pantang menyerah. Karena dalam hal ini mencoba ini ada 2 pilihannya. Kalau tidak masuk ya tetap bersyukur, kalau masuk juga tetap bersyukur. Dan yang terakhir itu adalah percaya pada diri sendiri. Love yourself, cintai dirimu. Oke, mungkin itu saja untuk tips cara untuk kita saat mengikuti perlombaan. Jadi untuk permisal sekalian mungkin bisa diterapkan. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana perasaan kakak nih terhadap ketika diselenggarakan lomba tersebut? Perasaan pas sudah nyampe di sana tuh, iya. Sampai di sana ketika menjalankan, ketika sudah mengikuti perlombaan. Kebetulan kan saya sendiri berpergian ke Jawa Barat sendiri. Banyak pengalaman sih yang saya alami gitu. Dari yang tidak pernah sendiri berangkat dalam arti jauh juga kan ke Jawa Barat itu, perasaannya itu ya campur aduk, sedih ada, senang juga ada. Tapi karena ada berangkat itu harus kita buat senang, ya, harus have fun gitu kan. Di sana itu banyak ya orang-orang yang tidak kita kenal, dari mungkin yang sering kita dengar anak PDN, STAN, kita harus bergaul dengan mereka, jangan berdiam diri walaupun sendiri, harus tetap bisa bergaul, membangun relasi dengan mereka. Terus perasaannya saat di sana tuh pastinya ada saat cuma satu takut juga, apalagi
jujur itu lomba pidatonya disaksikan oleh seluruh peserta dan seluruh mahasiswa Taruna-Taruni Politeknik Sayur dan Sandi Negara. Ya baru pertama disaksikan oleh banyak orang, tapi tadi love yourself, cintai, percaya sama kemampuannya. Kira-kira ada berapa peserta yang mengikuti lomba tersebut? Untuk pesertanya sendiri kemarin ada 200 dari 131 sekolah kedinasan di seluruh Indonesia. Oh, dan antum juara 2. Jadi Kak, apakah ada partisipan dari Polbangtan Medan yang lain atau hanya Kakak? Oh, kalau dari Polbangtan sendiri ada 3 Polbangtan di sana. Salah satunya kakak dari Polbangtan Medan, dari Polbangtan Goa dan juga Polbangtan Magelang. Oh, kalau dari Polbangtan lain itu satu orang Kak Atau bertim gitu? atau bertim? Sebenarnya kalau berangkat ke sana itu harus ada pendamping, tapi kalau tidak ada pendamping juga tidak masalah. Untuk mereka sendiri ada pendamping, ada teman mahasiswa yang juga mendampingi. Ya, mereka bertim. Sepertinya cuma saya sendiri. Tapi ini hebat Kak Rumah tadi, walaupun sendiri tanpa pendamping, setidaknya juara 2 sudah dapat sebagai. Jadi, apa harapan Kakak ke depannya setelah berhasil juara di lomba pidato tersebut? Tentunya harapan saya ke depan itu untuk diri saya sendiri akan selalu berlatih untuk mencoba mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita ya. Soalnya dalam hal-hal kecil itu akan menimbulkan hal-hal besar. Nah, kalau ada perlombaan atau event di kampus ataupun dalam tingkat masih kecamatan ataupun masih dalam hal rendah, jangan jadikan sebagai formalitas saja. Ya, kita harus buktikan bahwa kita memang punya bakat di bidang tersebut. Sehingga kalau kita ada berhasil dalam hal kecil, kita akan berhasil dalam hal besar. Semua belajar dari hal kecil. Dan itu juga bagaimana ada wadah untuk memfasilitasi di mana orang-orang mau berkarya seperti kakak ini contoh. Seperti itu. Di mana Polbangtan Medan mulai dari akademik dan organisasi bisa mewadahi kakak seperti itu. Jadi juga untuk kita semua mungkin kita perlu mencari wadah-wadah di mana wadah-wadah ini bisa mendukung kita mencari potensi dan bakat kita. Jadi untuk Kak Armata sendiri ada nggak pesan untuk teman-teman sekalian yang mungkin bisa mengikuti jejak kakak? Tentunya ada. Untuk ini pesan untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman sekalian yang melihat podcast kami pada hari ini. Ada satu kata kiasan yang pernah saya dengar. Hidup bukan hanya tentang bagaimana arti tentang kehidupan, namun bagaimana kita mengaplikasikan bagaimana arti hidup yang sebenarnya. Jadi hidup hanya sekali juga, ada kata juga pernah mengatakan seperti itu. Jadi selagi masih muda, ayo pacu semangat, tetap kembangkan bakat, percayakan sama diri sendiri. Orang lain mungkin hanya bisa melihat dari sisi jeleknya saja atau negatifnya saja, tapi buktikan bahwa kamu bisa, kamu pemenang, kita semua bisa. Jadi begitu pesan dari Kak Armata. Semoga kita juga bisa kecipratan hasil prestasi dan juga saran-saran pesan dari Kak Armata. Kak Armata terima kasih sudah mau datang ke podcast kami. Dan sehat terus, berprestasi terus, dan semoga ilmu yang diberikan itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya kepada Kak Armata, terus berprestasi dan kita semua. Baik, saya Emranda Hazari Dan saya Armata Nelaban. pamit undur diri. Jaga kesehatan, salam berprestasi.